Menjadi relawan bukanlah sekedar mengisi waktu luang. Itulah yang Valdia Baraputri saksikan ketika menemui para relawan yang tergabung dalam Indo Relawan. Sebuah organisasi yang mewadahi orang-orang yang mau bekerja secara sukarela. Menjadi relawan pun jadi semudah membuat akun sosial media. Siapapun bisa mendaftar melalui website. Alhasil, kini belasan ribu orang sudah mendedikasikan diri sebagai relawan lewat organisasi ini. Misinya satu, menjadikan kebiasaan membantu orang lain tanpa pamrih sebagai gaya hidup dan kebutuhan. Kelas Kesetaraan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa Tanah Abang, Jakarta. Nah, dan dia juga bisa, kalau dia juga nggak puas dengan putusan pengadilan tinggi, dia bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sekolah ini selalu ramai di setiap akhir minggu. Tempat ini bahkan tak bisa menerima semua murid yang mendaftar. Mereka belajar tanpa dipungut bayaran. Semua pengajarnya pun adalah relawan. Memang kenapa Mas Ardi punya ketertarikan untuk mengajar? Latar belakang Mas Ardi memang apa? Saya kuliahnya teknik informatika, jadi lebih banyak ke mainan komputer sebenarnya. Cuma dari belajar komputer itu kan juga saya banyak belajar mengenai logika dasar memecahkan masalah, dan itu saya pengen sampaikan juga ke adik-adik yang di sini gitu, supaya mereka menganggap matematika itu bukan cuma sekedar pelajaran yang menghitung aljabar, dan itu di balik itu ada cara-cara untuk memecahkan masalah. Itu dalam 1 bulan berapa sering Mas Ardi mengajar? Jadwal saya sih karena matematika kan diujikan di ujian nasional ya. Jadi biasanya 3-4 kali dalam sebulan sih. Setiap kelas dan mata pelajaran diajar oleh pengajar yang berbeda-beda. Meski tak berbayar, kualitas para pengajar tak bisa disepelekan. Saya lulusan dari Matsue College namanya, itu salah satu sekolah teknik di Jepang. Waktu itu saya juga dapat beasiswa juga sih dari pemerintah Jepang, jadi beruntung. Berarti sudah berapa lama menjadi tutor di Saya di YPAB dari Oktober 2014, jadi mungkin sekitar 1,5 tahun. Pengajar sekaligus pendiri yayasan ini, Andri Rizky Putra, menjelaskan sebagian besar pengajar berasal dari sebuah organisasi bernama Indo Relawan. Sejak kapan bekerja sama dengan Indo Relawan? Sejak awal YPAB berdiri 4 tahun yang lalu, kebetulan Indo Relawan juga saat itu baru berdiri juga. Kami bekerja sama dari awal pendirian bersama. Rizky memiliki alasan yang kuat mengapa sejak awal yayasannya terus bekerja sama dengan Indo Relawan, organisasi yang mewadahi relawan. Bagaimana relawan yang di sini dari Indo Relawan itu kualitasnya seperti apa? Mereka adalah sosok-sosok yang memiliki dedikasi yang sangat-sangat baik sekali. Bahkan ada relawan dari Indo Relawan yang sudah S3, bahkan lulusan-lulusan baik dalam maupun luar negeri, mereka yang bekerja di berbagai macam bidang industri, dan itu semua kami dapatkan dari Indo Relawan. Hai, saya Widar. Saya Marsha. Belakang ada Ita. Kami dari Indo Relawan. Di tahun 2013, kami memulai dengan social media dan newsletter. Setahun kemudian, kami meluncurkan portal www.indorelawan.org. Indo Relawan adalah organisasi non-profit yang mempertemukan antara komunitas atau organisasi non-profit lainnya dengan para relawan. Sejak didirikan tahun 2013, jumlah relawan yang terdaftar hingga saat ini sebanyak lebih dari 13.000 orang. Mengapa sampai perlu didirikan wadah untuk relawan sebanyak itu? Kenapa sampai ada wadah ini? Sebetulnya kita waktu itu sempat, salah satu co-founder kita, Widarmika Agung, sempat sekolah di Amerika Serikat dan menjalani berbagai kegiatan kerelawanan bersama istrinya di sana. Lalu saat pulang, kemudian jadi sebuah pertanyaan yang muncul, kok di Indonesia nggak ada hal yang serupa ya gitu. Kemudian bertanya ke sekeliling, kalian ada nggak sih yang jadi relawan? Dan mayoritas 80% teman-teman menjawab bahwa mereka tidak pernah jadi relawan. Sesuatu yang lucu kan, padahal Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royongnya gitu. Direktur Indo Relawan Marsha Anggian Nasyahta bersama tim Indo Relawan membuktikan kebutuhan akan tenaga relawan di Indonesia memang besar.
2013 itu kita mulai dengan konsep, jadi kita mulainya dengan, waktu itu kita belum bikin website, karena kita mau tes dulu, beneran nggak sih kebutuhan ini sebenarnya ada, apa jangan-jangan asumsi kita aja gitu. Jadi kita mulai dengan hal yang paling mudah, kita waktu itu bikin Facebook account, terus kita bikin newsletter. Kita tes, kita tanya-tanya ke organisasi, oh mereka punya kebutuhan apa, kita posting, kita terima CV-nya, pokoknya manual sekali, sampai terjadi pencocokan. Terus kemudian 2014 kita bikin website, sangat sederhana websitenya. Dalam waktu 1 tahun kita berhasil dapat sekitar 1.000 relawan. Organisasinya waktu itu tidak terlalu banyak ya, baru 30. Tapi di situ kita belajar bahwa ternyata kayaknya teknologi kita kurang canggih gitu. Itulah kenapa 2014 bulan April kita rilis versi yang baru, dan ternyata alhamdulillah terbukti dengan teknologi yang lebih baik, kita juga bisa mendapat relawan lebih banyak, organisasi lebih banyak. Total sejauh ini kita ada sekitar 13.000 relawan dan 170 organisasi. Menjadi relawan saat ini semudah membuat akun media sosial. Siapapun bisa mendaftar di website indorelawan.org dan bisa memilih berdasarkan organisasi atau aktivitas apa yang ingin diikuti. Relawan lainnya adalah seorang mahasiswi universitas swasta di Jakarta, Lita Kusumawardani. Jadi setelah daftar begitu langsung diberi jadwal untuk kegiatan kerelawanan. Begitu daftar, kita tuh ada beberapa poin-poin pertanyaan dari Indorelawannya sendiri, kenapa tertarik, kenapa saya itu pantas buat di Indorelawan ini, buat organisasi-organisasi seperti ini. Baru nanti dihubungin sama pihak yang dari mengadakan event-event seperti ini. Proses yang hampir sama juga diikuti oleh komunitas atau organisasi yang membutuhkan relawan. Menurut Marsha, impact apa yang paling Marsha lihat dengan adanya banyak relawan seperti itu dan tentunya banyak organisasi yang juga bergabung di Indorelawan? Kalau dari segi organisasi, mereka bilang sih mereka terbantu bertemu dengan orang-orang yang di luar jejaring mereka sehari-hari. Jadi itu memang salah satu tujuan kita. Dulu kan rasanya kalau ketemu organisasi, relawannya itu lagi gitu. Di sini mereka ketemu orang-orang baru yang tadinya mereka nggak nyangka bisa ketemu gitu. Kan kami juga suka datang dan bertemu relawan ya. Kebanyakan mereka adalah first time volunteer. Jadi orang-orang yang baru jadi relawan setelah mereka daftar di Indorelawan gitu. Karena mungkin baru tahu juga informasinya baru ya. tahu, betul. Terus mereka bilang, ya sekarang saya terbantu banget gitu ya, bisa ketemu aktivitas-aktivitas yang ternyata seru-seru gitu, yang nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Kita nyanyi. Nah, ini selagi kita nyanyi ini bakal dioper. Komunitas yang juga bertemu dengan para pekerja sukarela melalui Indorelawan adalah Komunitas Untuk Negeri. Fauzan Ar-Rashid, pendiri Komunitas Untuk Negeri, membutuhkan relawan untuk salah satu kegiatannya yang tidak hanya bertujuan memberi bantuan, tapi juga mengubah paradigma sang penerima bantuan. Kalau di kampung pemulung dan panti kan biasa jadi objek charity ya Mbak ya, itu sih masalahnya. Jadi ketika kita datang, anak-anak itu kalau tidak dikasih makanan, minuman atau apapun, mereka nggak mau ikut aktivitas kita. Jadi sehingga kita lihat ternyata ada yang salah nih dari program kita selama ini yang sudah kita lakuin. Bersama relawan, komunitas ini tidak hanya datang untuk memberi bantuan, tapi juga berbagi pengetahuan. Di panti asuhan ini, anak-anak dibagi dalam kelompok, dipimpin oleh 1 atau 2 orang relawan. Ada juga yang nabung yang dari bagian kecil dari kita taruh kotak aja di kamar. Mereka berdiskusi mengenai berbagai hal. Bantuan pun diberikan berupa penghargaan kepada anak-anak yang telah mengikuti aktivitas. Mas Fauzan, rencananya nih akan sampai kapan nih bekerja sama dengan Indorelawan? Belum ada sih bakal berpikir mengakhiri kerjasama gitu. Bahkan kami berpikir bagaimana supaya kerjasama ini terus berlanjut, kemudian tidak hanya sekedar untuk menjaring SDM relawan, misalkan dari sisi pelatihan manajemen organisasi yang tidak online tapi offline. Jadi kita sih berharap dari Indorelawan gitu, karena berkembang begitu ya benar, aktivitasnya ya. Karena banyak komunitas sekarang kan berdiri tanpa manajemen organisasi, hanya bermodalkan semangat nih,
semangat. Akhirnya niat baik 2 bulan karena nggak ada rencana panjang, akhirnya hilang komunitasnya gitu. Itu sih yang kita harapkan dari Indo Relawan. Kalau menyimpulkan itu berdasarkan apa isi cerita kan, belum memberikan tanggapan. Dalam perjalanannya, Indo Relawan menunjukkan sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang memiliki semangat untuk membantu tanpa pamrih. Para relawan pun membuktikan dengan memberi mereka tidak merasa kurang, tetapi menerima hal yang lebih berharga daripada uang. Kenapa relawan harus jadi kebutuhan dan kenapa harus menjadi gaya hidup seperti yang tadi Indo Relawan bilang? Kalau pernah ingat dulu Bung Karno sendiri pernah bilang kan Pancasila tuh kalau dijadikan intisarinya tuh gotong royong gitu. Jadi kami di sini percaya bahwa kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Indonesia adalah dengan gotong royong, dengan menjadi relawan. Betulnya jadi relawan tuh bisa jadi sarana untuk melatih skill kita di luar kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di kampus, saya cuma belajar komunikasi, tapi jadi relawan saya bisa belajar hal lain. Di kantor saya bisa jadi akuntan, tapi jadi relawan saya bisa jadi fotografer. Tapi kalau untuk dari segi individu sendiri, sebetulnya kita itu kan ingin ya berbuat baik, ingin merasa bermakna untuk orang lain. Jadi untuk kesehatan jiwa sendiri itu juga baik. Dan kalau ingin melihat sisi lainnya, sebetulnya jadi relawan tuh bisa jadi sarana untuk melatih skill kita di luar kehidupan kita sehari-hari.